Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga yang nonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, dapat berbuat, berkarya, bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat banyak. Amin ya robbal alamin. Pagi ini saya buka inbox ada pertanyaan, Pak, ada tanah waris terus dijual. Nah, itu yang jual salah satu ahli waris adalah paman saya. Ada bukti-buktinya semua, surat-suratnya. Beberapa tahun kemudian pembeli mempermasalahkan, melaporkan. Bagaimana ini prosesnya, Pak? Mana yang benar? Jadi kalau bicara jual beli, unsur-unsur jual beli kalau sudah terpenuhi, ada penjual, ada pembeli, ada barang, terus perikatannya sudah ada, AJB, akta jual beli dan balik nama, itu sudah benar jual belinya. Dan kalau kita bicara jual beli itu udah selesai. Nah itu, dan kemudian dalam beberapa tahun kemudian ada permasalahan. Sebenarnya penjual sudah lepas tanggung jawab, karena di akte notaris biasanya ada itu poin-poin, apabila sudah menjual sudah lepas tanggung jawab dari apabila sudah jual beli ini dilaksanakan, artinya sudah lepas tanggung jawab si penjual, karena si penjual itu mempersilahkan pembeli untuk ngecek. Pembeli juga yang baik dan benar itu harus cek dulu barang itu, tanah itu benar nggak ini milik si A, benar nggak ini warisan si A, ada masalah enggak. Nah itu pembeli yang baik juga. Penjual yang benar tadi udah disiapkan surat menyurat bahwa keterangan tidak sengketa dan sebagainya, itu penjual yang benar. Kalau pembeli yang benar juga harus cek, jangan terima-terima begitu saja. Nanti kejadian seperti ini sudah berapa tahun kemudian, pembeli komplain, pembeli ada masalah. Sebenarnya sudah lepas kewajiban si penjual. Waris juga, kalau itu memang benar ahli tanah, ahli waris, pewarisnya itu semua harus tanda tangan. Dari umpama itu ahli waris kakek saya, umpamanya kakek saya. Nah, kakek saya meninggal, anak-anaknya harus tanda tangan. Anak-anaknya kalau ada anak 6, 7, 8 semua 8 tanda tangan. Sumpama ada yang meninggal, salah satu pewaris itu anaknya ada yang meninggal. Kakek saya, anak kakek saya ini ada yang meninggal. Nah, jadi cucu kakek saya yang tanda tangan, pewaris dari anaknya. Jadi semua tanda tangan, nggak bisa langsung balik nama atas nama paman saya atau kakak paman saya gitu ya. Jadi cerita waris. Tapi kalau tadi dikatakan jual beli, unsur-unsur jual belinya sudah terpenuhi, itu sudah tidak bisa kita komplain, tidak bisa kita menyalahkan. Itu ya, kalau ditanya tadi pertanyaannya siapa yang salah, siapa yang benar. Waktu jual beli sudah benar semua. Kalau sudah terjadi 1320, 1327 pasal kesepakatan, kalau sudah sama-sama setuju, sama-sama sepakat, itu sah di mata hukum. Nggak ada lagi cerita ini kok beberapa tahun ada masalah, salah sendiri kamu sebagai pembeli tadi saya sampaikan dari awal tadi. Pembeli yang baik, yang beretikat baik, dia pasti cek. Ya, kalau dia beli tanah, dia cek tanahnya, cek surat menyuratnya. Cek tanah bukan ngelihat saja, tanya kanan kiri. Etika terbaiknya, suratnya datang ke BPN yang terdekat, kelurahan atau kecamatan. Tuh, kalau dia masih sudah sertifikat ke BPN. Kalau dia surat yang lama, kita ke kelurahan, tanya letter C-nya, atau tanya ke desa, ada buku induk di desa. Itu namanya jual beli. Tapi kalau dia beli
benda bergerak, seandainya mobil ya cek dulu mesinnya, cek dulu body-bodinya. Artinya kalau sudah lepas, sudah terjadi perikatan, sudah terjadi, sudah. Dan batalinya seperti apa? Nggak bisa dia langsung komplain, wah ini pak tanah kamu bermasalah. Ya kita harus batalkan jual belinya. Kalau ingin menyalahkan si penjual, batalkan dulu jual belinya. Tidak bisa membatalkan begitu saja atau sepihak. Ini sertifikat, ini AJB saya batalkan, itu sepihak, tidak bisa. Itu tidak bisa karena kesepakatan itu dua-duanya sepakat, maka sah di mata hukum. Jadi kalau membatalkan ya harus dua-duanya juga. Kalau seandainya satu tidak mau, ya pengadilan, proses pengadilan, nanti biarkan putusan pengadilan. Kalau majelis hakim akan menilai ini layak dibatalkan atau tidak. Karena syarat saatnya jual beli ada, batalnya jual beli juga ada. Ya, kembali lagi, jual beli saran saya, saudara-saudaraku, teman-temanku, khususnya masyarakat Lampung, lebih khususnya Lampung Tengah, mau beli apapun jangan langsung percaya. Walaupun teman, walaupun sahabat, walaupun saudara, jangan langsung percaya. Cek benar kondisi fisiknya, cek benar surat-suratnya, cek benar siapa sih yang menguasai. Kalau tanah ya, kalau tanah itu harus cek betul itu kuasa fisiknya. Terkadang suratnya benar, dicek di BPN dan sebagainya benar, tapi tanah ini siapa yang menguasai. Kalau ada penguasaan fisik itu juga walaupun bisa kita usir, tapi perlu proses karena ngusir orang itu, apalagi orang itu sudah menempati lebih puluhan tahun. Dia punya bahasa biasanya, ini tanah Tuhan. Kalau dia udah nyebut ini tanah Tuhan, agak ribet kita proses. Makanya kalau ada yang menguasai fisik, ditanyakan langsung sama penjual, bro, mas, sis, saudaraku, itu ada yang nungguin, itu gimana? Atau itu ada bedeng atau ada rumah-rumah, itu bagaimana? Tolong dong usir dulu, bersihkan, baru kita tanda tangan jual beli. Ya, kalau dia masih ada rumah-rumah orang atau bedeng-bedeng orang atau tempat-tempat apa, itu belum, jangan mau dulu jual beli. Bersihkan dulu semua, selesai, benar-benar tidak ada masalah, baru kita jual beli. Itu baru teken, baru tanda tangan akta jual beli, pengikatan dan sebagainya. Semoga video singkat Tony Sastrajaya menambah ilmu, menambah imun, dan ini menjadi sedekah saya karena saya beribadah, karena saya beramal dengan membagi ilmu, membagi pengetahuan, hukum yang sering saya pelajari, hukum yang pernah saya pelajarin dan saya praktekkan di pengadilan. Sekarang saya tidak lagi beracara karena lagi cuti. Sekarang alhamdulillah Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah dan juga dosen di universitas ternama di Tangerang Selatan, Universitas Pamulang. Luar biasa. Thank you Pak dosen-dosen Unpam. Sukses selalu semua yang nonton YouTube Tony Sastrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.